Eh, Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Yusuf Farokirong dari Pendidikan Geografi 4B dengan NIM 19023002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi geologi lingkungan ya, tentang apa itu mineral logam. Kita lanjut saja ke materinya. Pengertian mineral. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen, non-organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal, dan terbentuk secara alami. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Mineral termasuk pada komposisi unsur murni dan garam sederhana, sampai silikat yang sangat kompleks, dengan ribuan bentuk yang diketahui. Dan biasanya senyawa organik tidak termasuknya. Dan ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. Dalam lanjut. Nah, dalam ilmu geologi, mineral adalah suatu zat atau benda persenyawaan kimia asli atau yang tersusun oleh proses alam, memiliki sifat-sifat kimia dan fisik tertentu dan biasanya terbentuk padat. Jadi walau sifat dan zatnya sama namun dibentuk oleh manusia di laboratorium, maka itu tidak termasuk mineral. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke sifat fisik mineral ya teman-teman. Nah, di ini ada beberapa sifat fisik yang diantaranya warna, kilap, cerat, belahan, pecahan, kerasan fisik, sifat dalam, berat jenis, kemagnetan, dan kelistrikan. Nah, sini akan menjelaskan apa itu penjelasan dari tiap sifat ya teman-teman. Yang pertama itu warna. Warna mineral dapat dilihat mata ya, apabila terkena cahaya. Ada beberapa mineral yang dinamakan berdasarkan warna seperti azurit biru, malachit hijau, eritit merah ungu, dan lainnya. Yang kedua itu ada kilap. Kilap itu luster ya, biasanya disebut. Kilap ini adalah sifat optik dari mineral yang berhubungan dengan refleksi dan refraksi dari pantulan cahaya di permukaannya. Kilap dapat dibagi menjadi 3 ya, yaitu kilap logam, kilap sublogam, dan kilap bukan logam. Yang ketiga itu ada cerat atau streak ya, yaitu adanya cerat dapat digunakan untuk membedakan dua jenis mineral yang warnanya terlihat sama namun warna ceratnya atau bentuk bubuknya berbeda. Warna cerat lebih stabil dan tidak berubah sehingga lebih dapat dipercaya. Yang keempat itu ada belahan ya, yaitu sifat fisik dari mineral yang jika mengalami tekanan dari luar atau pemukulan dengan palu. Tidak semua mineral memiliki sifat ini karena ada yang mudah dibelah, ada yang sulit, dan ada yang tidak bisa dibelah. Yang selanjutnya itu ada pecahan ya, atau fraktur. Apabila mineral tidak dapat membelah, maka ia akan pecah secara tidak teratur. Nah, beberapa macam pecahan yang diketahui adalah yang pertama konkoidal atau pecahan yang memperlihatkan gelombang lengkung di permukaannya, misal kuarsa. Kedua itu ada splinteri atau fibros, itu pecahan yang terlihat seperti serat. Ada uneven, pecahan yang memberi kesan permukaan kasar tidak teratur. Dan juga ada hakli, itu adalah pecahan yang mengesankan permukaan tidak teratur dengan ujung meruncing. Contohnya emas natif dan perak natif. Yang selanjutnya ada kekerasan fisik ya. Kekerasan menunjukkan tingkat kerasnya suatu mineral. Ini penting sebagai pembanding mineral satu dan dengan yang lainnya. Cara pengujian tingkat kekerasan adalah dengan saling menggores masing-masing mineral. Skala yang digunakan adalah skala Mohs dengan 10 tingkat kekerasan. Yang paling rendah adalah kapur tok ya. Dan yang paling keras adalah intan, itu yang paling keras dengan tingkat kekerasan 10 ya. Yang lainnya ada sifat dalam.
yaitu merupakan sifat mineral yang berhubungan dengan daya tahan mineral apabila patah, hancur, bengkok, dan lain-lain. Macamnya adalah ada beberapa, ada 5 ya. Yang pertama rapuh. Rapuh artinya mineral tersebut mudah hancur ya, tapi bisa dipotong-potong. Yang kedua ada mudah ditempa, artinya mineral itu dapat ditempa sehingga tipis. Contohnya emas, tembaga. Yang ketiga dapat diiris, artinya dapat diiris dengan pisau seperti gypsum contohnya. Ada yang keempat fleksibel, yaitu mineral dapat menjadi lapisan tipis, bisa dibengkokkan namun tak patah. Contohnya mineral kapur atau selenit. Yang kelima ada plastik. Mineral berupa lapisan tipis, dapat dibengkokkan tanpa patah dan dapat dikembalikan ke posisi semula. Contohnya muskovit. Dan selanjutnya ada berat jenis, kemagnetan, dan kelistrikan. Selanjutnya kita masuk ke proses pembentukan mineral. Nah, di sini ada beberapa ya proses pembentukan mineral. Yang diantaranya ada konsentrasi magma, ya teman-teman. Konsentrasi magma, lalu ada sublimasi, kontak metamorfosa, sedimentasi juga, proses bakteria, submarin, ekslatif, dan vulkanik, evaporit. Itu artinya adalah air laut yang menguap. Di dalam laut terkandung mineral unsur logam, terjadilah mineral. Selanjutnya ada residual dan mekanik konsentrasi, oksidasi dan submergen, dan yang terakhir metamorfosa. Di sini ada beberapa contoh ya, contoh mineral logam. Yang ini yang sesuai gambar ini adalah namanya timah hitam ya. Yang ada juga yang namanya mangan ya. Tidak beda jauh fisiknya. Sebenarnya membedakannya teksturnya ya. Selanjutnya ada seng dan emas ya. Ini sering kita jumpai ya, dan sering juga dipakai oleh orang-orang kebanyakan ya. Selanjutnya ada pasir besi yang biasanya nempel jika ada magnet, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada besi juga, besi yang sering kita jumpai di mana-mana, sering sekali. Ini termasuk dari mineral logam. Nah, ini selanjutnya ada timah putih, yang tadi hitam, yang sekarang ada timah putih ya teman-teman. Lanjut ada nikel juga, yang terakhir ada nikel. Nah, itu contoh-contoh dari mineral logam. Mineral logam. Seperti itu teman-teman penjelasan dari saya mengenai mineral logam. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami materi tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa.